Perang antara negara Rusia dengan Ukraina belum juga terlihat tanda-tanda akan berakhir. Tetapi perang antara negara Israel dengan negara Iran sudah dimulai, dan terlihat semakin memanas. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Apakah sebenarnya yang tertulis di Alkitab mengenai tanda-tanda permulaan dimulainya perhitungan akhir dari segala sesuatunya? Shalom. Kami di Torah 30 menit pada awalnya fokus mengenai akhir zaman, dan tanda-tanda kedatangannya. Pada saat itu kami tidaklah mengerti sama sekali mengenai Taurat. Doktrin yang kami yakini adalah yang umum dimengerti banyak orang, bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Taurat hanyalah untuk bangsa Yahudi, karena memang Kristus datang untuk membatalkannya, dan menggantikan suatu hukum yang baru bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu hukum kasih. Suatu doktrin yang diajarkan semenjak kami masih kecil. Sampai kami menemukan kesulitan untuk mengerti lebih dalam mengenai akhir zaman. Yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang semuanya ada di Perjanjian Lama. Yang mana semua itu berasal dari suatu hukum, yaitu hukum Taurat. Semua konten yang kami sampaikan di Torah 30 menit sebenarnya mempunyai benang merah, yang berhubungan dengan akhir zaman. Bagaimana kita mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, dan mempersiapkan diri dengan iman yang benar. Ayat ini adalah ayat yang sering digunakan oleh orang-orang yang fokus dalam membahas akhir zaman. Seorang pembinasa keji akan berdiri di suatu tempat. Bila dilihat ayat berikutnya tertulis, bahwa orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri. Maka bisa dipastikan bahwa kejadian ini terjadi di tanah Israel. Apalagi Lukas 21 ayat 20 sangat jelas, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan Yerusalem terkepung. Tanah Israel tidak lain tempat di mana bangsa Yahudi berada, yang disebut dengan nama negara Israel. Tetapi apakah peperangan yang sedang terjadi di negara Israel saat ini merupakan tanda awal dari akhir zaman? Jawabnya adalah, tidak. Mengapa? Suatu ketika murid-murid bertanya kepada Yesus mengenai tanda-tanda kedatangannya di akhir zaman. Yang mengindikasikan bahwa memang ia tidaklah akan datang secara mendadak, atau secara random. Karena ia akan datang berdasarkan suatu pola, ataupun tanda-tanda yang sebenarnya jelas dan dapat dimengerti. Tetapi akan ada orang-orang yang berusaha menyesatkan di akhir zaman. Yang tidak ingin orang-orang percaya mengerti mengenai waktu kedatangannya. Dan sebaliknya, tentu saja Yesus menginginkan kedatangannya diketahui orang, yang bertolak belakang dengan asumsi umum yang mengatakan bahwa kedatangannya secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Tuhan Yesus berkata, akan ada peperangan. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di tempat-tempat lainnya. Yang mana memang hal itu haruslah terjadi, dan menjadi bagian dari tanda-tanda kedatangannya. Bangsa-bangsa akan berperang melawan bangsa-bangsa. Artinya melibatkan banyak orang. Atau mungkin bisa disebut juga, perang dunia. Dan dikarenakan perang dunia, maka akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ayat berikut mengindikasikan bahwa peperangan adalah suatu awal. Yang banyak mengartikan tanda-tanda awal menjelang akhir zaman. Tetapi yang dilupakan adalah, sebelum Matius 24 ayat 6, ada ayat yang menjelaskan suatu kejadian sebelum peperangan antar bangsa terjadi. Matius 24 ayat 5 adalah awal sebelum terjadi deru perang di muka bumi ini. Tertulis bahwa banyak orang yang menyatakan dirinya Mesias palsu, yang bertujuan akan menyesatkan banyak orang. Benarkah demikian? Memang akan ada Mesias-Mesias palsu, yang artinya lebih dari satu yang akan tampil di masa-masa akhir zaman. Mari kita perhatikan kata banyak dalam Matius 24 ayat 5, berasal dari bahasa Yunani, polos. Kata Yunani yang sama juga terdapat di ayat berikut. Kata Yunani, polos, di dua ayat ini sebenarnya tidak berarti sekedar banyak, tetapi amat sangat banyak, atau bisa juga disebut, jumlah yang sangat masif. Di dalam sejarah, mungkin dalam 100 tahun, atau ratusan tahun sebelumnya, adakah orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias? Tentu saja ada. Tetapi apakah jumlahnya begitu banyak? Jawabannya adalah, tidak. Apakah masif? Artinya menyebar di seluruh permukaan bumi?
Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Yang mau kami sampaikan di sini adalah, Mesias-Mesias palsu memang akan ada. Tetapi jumlahnya tidak bisa dikatakan amat sangat banyak, apalagi masif di seluruh permukaan bumi. Jadi, apakah arti dari Matius 24 ayat 5 sebenarnya? Perhatikan ayat ini sekali lagi. Tuhan Yesus, sebagai orang pertama, sedang menjelaskan kepada murid-murid, sebagai orang kedua, bahwa akan ada sejumlah masif manusia, sebagai orang ketiga, bertujuan untuk menyesatkan. Mari kami ulangi sekali lagi ayat berikut. Siapakah yang sedang menjelaskan mengenai akhir zaman? Tuhan Yesus sebagai orang pertama kepada murid-murid sebagai orang kedua. Jadi kalimat, "Akulah Mesias," tidaklah mengacu kepada orang ketiga, yaitu orang-orang yang jumlahnya amat sangat banyak, melainkan terhadap dirinya sendiri. Yang artinya, orang-orang yang jumlahnya banyak dan sangat masif ini akan mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Allah yang mereka sembah. Agar tidak membingungkan pembaca, maka Matius 24 ayat 5 sebaiknya ditulis sebagai berikut dengan beberapa perubahan. Dengan demikian ayat ini sebenarnya mengindikasikan bahwa orang-orang yang jumlahnya sangat banyak dan masif, dan sudah menyebar di seluruh penjuru bumi ini adalah orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut Yesus Kristus. Tanda-tanda awal akhir zaman bukanlah peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Bukan juga berbicara kemunculan Mesias-Mesias palsu. Akan tetapi berbicara mengenai sejumlah orang yang sangat banyak, dan berada di seluruh permukaan bumi, yang menyatakan dirinya pengikut Yesus Tuhan, sebagai Juru Selamat yang hidup. Mereka ini adalah nabi-nabi palsu yang hidup di era setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka ini sudah mulai hadir bahkan ketika para rasul sedang mengabarkan Injil. Mereka tidaklah berada di luar orang-orang percaya, melainkan berada di dalam orang-orang percaya. Mereka tidak memegang kitab suci yang berbeda, tetapi kitab suci yang sama dengan orang-orang percaya, yaitu Alkitab. Mereka adalah serigala berbulu domba, yang menggunakan Alkitab untuk menyebarkan keyakinan mereka dengan pengertian yang dibelokkan. Kehadiran mereka mempersiapkan seorang raja dunia, raja yang berasal dari ribuan tahun yang silam, yang sudah menipu manusia pertama di Taman Eden. Tidak lain adalah Raja Dusta, yaitu Sang Antikristus.